Kalau kita nilai dari proses reformasi tentu kemunduran, karena sekarang ternyata dari konteks otonomi daerah sekarang jadi sentralistik lagi. Tapi sentralistik dalam konteks sekarang itu sesuatu, kalau menurut saya, sesuatu yang memang itu cara bertahan pemerintah gitu, biar dia bisa mengelola bernegara itu dengan meminimalisir risiko tadi itu, risiko buat mereka loh ya, begitu. Karena dimanapun begitu, ya indikasi-indikasi seperti amandemen aturan-aturan yang terkait dengan masa jabatan itu kebutuhan mereka. Betul. Oke, artinya itu adalah merupakan bagian daripada strategi dan upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Betul. Benar. Iya. Masalah ada 10, yang urgennya mana, kurang lebih gitu ya. Gitu. Nah. Ya, kalau itu kan banyak tools ya, kayak strategic management dan seterusnya, bagaimana kita cara mengambil prioritas. Tapi kalau coba tadi saya paparkan tentang situasi sinyal-sinyal di 2023, apalagi nanti masuk 2024, ini tantangan-tantangan yang harus kita antisipasi gitu. Ya kan, pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah nanti demokrasi bisa berjalan ya. Tadi saya bilang ada defisit demokrasi. Betul. Kalau terjadi defisit demokrasi artinya apa? Level aktivitas keamanan makin kuat gitu. Kita akan dikontrol. Ya kan? Kita akan dikontrol. Secara politik akan dikontrol. Secara ekonomi juga akan dikontrol. Ya kan? Ini kalau dalam konteks internasional misalnya. Misalnya tentang digital currency misalnya. Bank sentral dunia akan mengeluarkan namanya CBDC ya. Central Bank Digital Currency. Orang nggak pegang cash lagi. Oke. Dia hanya bisa pegang e-wallet gitu, yang dia ini dengan sistem. Itu kontrol nggak? Kontrol pasti. Kenapa? Transaksi kita akan dicatat di situ gitu. Kalau antum punya cash, bebas kan, mau beli apa terserah, jadi mau pakai apa. Akan ada proses peralihan transaksi dari yang offline ibaratnya gitu itu menjadi online gitu. Itu salah satu saja. Itu bentuk kontrol itu. Itu bentuk kontrol. Kalau kesadaran kita nggak nyampe itu kontrol, ya kita tenang-tenang aja. Kita ikut aja. Iya. Sewaktu-waktu ketika kalian melakukan transaksi yang melanggar hukum, kena pasti. Karena kecatat. Betul. Ternyata kita nggak tahu sih gitu. Makanya perubahan zaman itu harus segera diantisipasi. Ya, artinya apa? Kita harus tadi itu memperkuat literasi betul terhadap perubahan zaman ini. Ya, terhadap perkembangan di level global gitu. Sehingga cara pandang kita, cara pemikiran kita itu naik levelnya. Bukan sekedar level kita di level nasional, tapi level global juga. Karena apa yang terjadi di global pasti punya dampak pengaruh kepada di Indonesia gitu. Nah, ini jadi ajang betul untuk kami bagaimana untuk mengorganisir organisasi yang betul-betul kuat lagi gitu. Semangat reformasi adalah mendorong hadirnya demokrasi secara bebas. Iya, betul. Jadi setidaknya melakukan peralihan dari sistem yang otoriter ke sistem yang kemudian demokratis. Iya, kebebasan itu, ya betul. Jadi segala bentuk ungkapan-ungkapan itu dihimpun menjadi satu, diterima semuanya tanpa harus membedakan. Sehingga kemudian dari situlah kurang lebih lahirnya sebuah produk hukum, Undang-Undang Nomor 9 untuk melegitimasi suara-suara orang itu kan. Hari ini sampai hari ini pun juga ada. Hanya saja hari ini kan bisa kita saksikan gitu. Seolah-olah Undang-Undang Nomor 9 ini tidak memiliki taring. Gitu. Iya. Seolah-olah tidak diimplementasikan. Yang pertama oleh para penegak hukum, dalam hal ini mungkin saja polisi yang berperan sebagai keamanan misalnya. Karena yang kita saksikan adalah bagaimana ketika kemudian masyarakat rakyat Indonesia itu mengekspresikan kebebasan mereka. Hadir di berbagai macam lembaga negara, istana negara misalnya, DPR RI misalnya. Lalu kemudian di sana bukan dengan orang-orang yang mereka tuju saling bertukar pikiran di sana, justru malah kemudian dibenturkan dengan pihak keamanan yang kemudian memiliki tupoksi dan punya kewenangan diberikan oleh undang-undang itu adalah untuk memberikan perlindungan. Abang melihatnya seperti apa sebagai bagian daripada pelaku ya yang mendorong adanya reformasi untuk merubah tatanan sistem pemerintahan kita di Republik Indonesia ini gitu. Memang begini ya.
semakin maju zaman, semakin transformasi digital itu semakin kuat, mau tidak mau kita itu harus berperilaku yang sesuai dengan aturan sebetulnya ya, karena kan semua serba transparan, bukan hanya kita sebetulnya. Dari sisi level aparatus pun itu juga karena semakin transparan, dia juga harus melayani dengan baik juga. Betul. Tidak bisa kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan. Kasus sekarang yang menimpa kepolisian itu menjadi sebuah catatan bahwa zaman yang serba terbuka, itu tidak bisa kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam internal sebuah organisasi ya. Artinya apa? Memang ini menjadi sebuah tadi salah satu transformasi zaman juga gitu, sehingga karena begini ya, mau tidak mau itu akan kita lalui gitu. Kalau dulu kita ini kan ketika sosmed belum ada itu, arus informasi kan polanya jelas gitu ya. Ya kan mungkin kita tidak bisa secara langsung, tapi sekarang dengan adanya sosial media, Twitter, TikTok dan seterusnya, kita bisa mengakses informasi itu dengan cepat. Bahkan kita bisa melakukan kritik sosial dengan segera gitu, langsung. Antum nggak perlu bikin demo-demo gede 1000-2000, cukup bikin tagar dengan 3000 tweet, itu sudah bisa menguasai pemberitaan gitu. Makanya sekarang jasa-jasa buzzer, jasa-jasa bot itu mahal, menjadi sebuah keniscayaan. Karena apa? Disitulah kemudian orang bisa mengatur gitu. Tapi kan tentu saja ada sisi yang lain yang memang kita harus transparan gitu. Kami juga sama. Tidak bisa lagi kemudian kita membuat aktivitas kegiatan yang intinya sebetulnya itu publik pun bisa serba tahu cepat gitu loh. Oleh karena itu kita harus cepat harus transparan, harus benar dari sisi itu. Ini satu sisi positifnya kita dalam konteks zaman tadi. Oleh karena itu konteks HAM atau konteks apapun itu sekarang akan lebih terstruktur lagi gitu. Orang tidak bisa kemudian melakukan suatu pelanggaran HAM gitu ya kan, karena katanya bisa disembunyikan. Itu nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang. Publik itu akan semakin kritis. Betul. Publik semakin, karena itu kalau saya sebagai sebuah organisasi, kami harus terus sudah mulai terbuka lah. Sudah mulai terbuka sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang besar gitu dalam konteks ini gitu. Berani saja gitu, karena apa? Publik udah melihat. Jangan takut misalnya, ya tetap dalam situasi krisis dan seterusnya, aparatus keamanan pasti akan makin keras, rezim akan makin keras gitu ya. Itu wajar karena itu respon, karena itu sisi alamiah bagaimana cara mereka itu self defense mechanism lah istilahnya gitu ya. Cara memutarakan diri. Nah, berarti harus juga ada transformasi gerakan ya. Betul. Betul. Jadi menarik tadi kalau kita berbicara reformasi sebenarnya. Jadi reformasi kan bukan bicara soal peralihan aja dari sistem otoritarianisme, kemudian juga beralih ke yang bebas, lebih demokratis, dan juga adanya pemilihan umum langsung gitu kan. Adanya kita tidak berbicara itu hal-hal yang sifatnya pelaksana, aturan pelaksana gitu kan, tidak menjadi bagian daripada prinsip. Yang menjadi prinsip itu seperti yang kita ketahui bahwa peradaban itu kan bukan bicara tentang benda, bukan berbicara tentang karya-karya yang sifatnya bentuk, tapi peradaban itu adalah manusia sendiri gitu. Yang harus diperdalam, yang kemudian harus diisi, yang kemudian harus menjadi tarikan utamanya gitu kan. Nah, jadi menarik tadi berbicara reformasi, Mas. Ini Bang, kira-kira sekarang ini kan sudah hampir 24 tahun reformasi. Hampir 24 tahun reformasi. Ya, arti sebenarnya reformasi itu artinya kan ada tempo. Kan? Apakah dalam tempo waktu 20 tahun lebih ini reformasi yang dicita-citakan atau diidam-idamkan oleh generasi 98 itu sudah terwujud? Karena kita melihat sendiri salah satu tuntutan daripada reformasi itu kan otonomi daerah kan. Otonomi daerah artinya pembagian kewenangan. Otonomisasi. Iya, pembagian kewenangan antara pusat
ke daerah gitu. Tapi faktanya hari ini kan dengan hadirnya undang-undang cipta kerja kan kewenangan-kewenangan di daerah itu banyak diakomodir kembali di pusat. Bagaimana fenomena itu? Ya itu konsekuensi ya terjadinya krisis. Kalau saya sih melihat situasi global tadi mempengaruhi situasi internal kita. Karena apa? Semakin bergejolak situasinya, maka penanganannya akan semakin ketat. Itu udah seperti natural begitu gitu loh. Jadi pasti akan ditarik itu kewenangan-kewenangan. Bagi saya pribadi, momentum reformasi itu sebetulnya sudah lewat, gitu, sudah lewat. Karena tentu zaman sudah berubah ya. Artinya realitas yang ada sekarang, mungkin dengan realitas sosmed itu dua hal yang memang harus kita coba perhatikan dengan baik gitu. Coba misalnya sekarang dulu instrumen-instrumen untuk menekan orang kan jelas gitu ya. Artinya ya dengan ada undang-undang khusus dalam konteks. Sekarang sosmed ini kan jadi kayak arena perang terbuka sekarang. Betul. Orang tidak di dunia nyata tapi justru di dunia maya, dunia digital. Disitulah kemudian terjadi dan inilah yang menjadi salah satu concern khususnya dari para pengambil keputusan bahwa revolusi 4.0 konteksnya dalam konteks informasi, teknologi informasi ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, ancaman sendiri. Meskipun begitu ada potensi-potensi, ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan dalam konteks ini. Ya kan, oleh karena itu gerakan mahasiswa memang harus bisa bertransformasi, ya kan. Bisa mengefektifkan strategi gerakan dalam konteks sosial media ini. Nah, ini tentu ini akan mencoba, mungkin arena pertarungannya semakin luas. Maksud saya adalah kontestasi gagasan, kemudian perbaikan sistem dan seterusnya. Ya sekarang pemerintah punya keterbatasan gitu loh. Tidak seleluasa lagi sebelumnya gitu kan. Nah, tapi inilah peluang kesempatan yang mungkin bisa dipakai oleh teman-teman di gerakan mahasiswa untuk lebih memasifkan lagi tadi itu. Kritik-kritik terus gitu. Sampai pada konteks karena transformasi kekuasaan dalam konteks sistem itu bisa berbeda-beda, maksudnya bisa berwujud yang beda lah gitu ya. Kalau dulu mungkin dalam konteks reformasi dulu kan pembatasan masa jabatan presiden, kemudian juga soal kehidupan ekonomi masyarakat, ya kan. Dan itu sudah dilalui semua. Ada proses transisi, konsolidasi, ya kan. Sudah beberapa rezim kita kan. Betul. Kalau kita nilai dari proses reformasi tentu kemunduran karena sekarang ternyata dari konteks otonomi daerah sekarang jadi sentralistik lagi. Tapi sentralistik dalam konteks sekarang itu sesuatu, kalau menurut saya, sesuatu yang memang itu cara bertahan pemerintah gitu. Biar dia bisa mengelola bernegara itu dengan meminimalisir risiko tadi itu. Risiko buat mereka loh ya. Begitu. Karena dimanapun begitu. Ya. Indikasi-indikasi seperti amandemen aturan-aturan yang terkait dengan masa jabatan itu kebutuhan mereka. Betul. Oke, artinya itu adalah merupakan bagian daripada strategi dan upaya untuk mempertahankan kekuasaan. Betul. Benar. Iya. Dan bagaimana cara kita menghadapi itu kan yang penting. Gitu. Baik. Jadi ini udah Sumpah Pemuda ini udah kemana-mana. Oke. Ya nggak apa-apa. Jadi kan karena sesuai tadi kisana ya. Iya. Yang penting masih enakin lah gitu. Enak untuk didengar ya udah nggak jadi soal gitu. Oke, baik. Ini mungkin menyual soal masalah amatan mungkin ya. Bagaimana abang dalam yang usianya yang sudah muda ya gitu ya, tapi jiwanya masih muda gitu. Saya nggak mau menutup mata dalam menyual soal masalah itu. Dalam melihat peranan pemuda atau aksi pemuda di tahunnya abang itu dengan hari ini gitu, apakah ada perbedaan yang kemudian itu amat sangat defisit atau seperti apa? Ataukah kemudian ada yang malah membaik dan malah mendorong kemajuan ada gitu? Ya pasti namanya
pasti ada perbedaan ya antara dulu dengan sekarang. Karena kalau dulu yang serba minim fasilitas, semua sudah tersedia gitu, apapun tersedia, otomatis sehingga generasi sekarang itu lebih suka pada hal yang sifatnya instan, ya, pragmatis, ya praktis begitu. Sehingga namanya proses itu menjadi tidak atau kurang dihargai lah gitu. Sehingga kalau kita lihat perilaku sekarang ini kan cepat tidak puas mereka. Ya kan, cepat tidak puas. Nah, ini mungkin jadi tantangan buat teman-teman kami juga, bagaimana cara mengelola perasaan yang ada ini atau karakter ini gitu ya, yang mereka akan cepat lari kepada sesuatu yang bisa memenuhi hajat keinginan mereka gitu. Makanya kenapa mereka sekarang banyak muncul komunitas yang sifatnya minat ya, hobi dan lain sebagainya, karena memang ada sesuatu yang membuat mereka itu bisa terpuaskan istilahnya, atau terpenuhi keinginan-keinginan mereka. Ini satu tantangan buat kami. Nah, itu yang saya lihat ya dalam konteks perbedaan antara Moeda gitu, muda yang dulu dengan muda sekarang gitu. Iya. Saya masih Moeda sekarang. Bukan muda. Kan istilah yang lama. Nah, tinggal ini tantangan betul ya. Jadi ini tadi ya, sesuai dengan diskusi kita di awal tadi, Mas. Berbicara tentang gerakan. Artinya kan ini sebagai founding father kami lah, sebagai bapak kami, pendiri, penggagas dari kami ini, tadi sudah dijelaskan terkait dengan sejarahnya kan. Artinya kan ada tarikan antara gerakan yang dibangun Kongres Pemuda pada waktu itu 28, kemudian juga 98, ini momennya 88 ya. Kemarin nggak terjadi 18, nggak terjadi kan, mungkin 2028 nanti. Nah jadi kembali lagi ke sana, kita tadi bicara tentang unsur filosofis. Artinya kan menjadi evaluasi autokritik bagi kita sendiri kan ketika berbicara tentang gerakan kita. Kan gerakan itu ketika dia belum selesai dengan dirinya sendiri kan akan susah menghadapi situasi dan kondisi zaman. Dia meraba-raba ini apa masalah? Ini masalah di dalamnya belum selesai kan, kira-kira seperti itu. Jadi berkaitan tentang landasan filosofis, kita sering mengkaji bagaimana kajian tentang filosofis gerakan kami. Dari proses pembentukan, kemudian penggagasan sampai ada fase-fase DM1, DM2, DM3, kemudian juga sampai sekarang ini muncul tagline gitu kan, Muslim negarawan, itu apa sebenarnya yang diharapkan dari generasi tempolat dulu terhadap generasi sekarang? Begini, sebetulnya daurah marhalah itu kan sebetulnya kita ingin membuat konstruksi kesadaran dari para aktivis kami. Semakin tinggi level marhalahnya, dia akan semakin tinggi level kesadarannya gitu. Kan itu kan akhirnya kan beda, ininya beda gitu, jenjang kurikulumnya beda gitu. Nah, ini yang sebetulnya harus difahami ya oleh para aktivis kami sekarang. Karena begini, dimanapun sebuah organisasi, leveling itu perlu gitu. Karena apa? Itu menunjukkan tugas dan beban gitu. Diharapkan dengan semakin tinggi marhalahnya, daurah marhalahnya, tentu yang orang di M3 beda dong untuk bebannya dengan yang di M1. Pasti beda. Ya kan? Dengan 2 ya, juga beda gitu loh. Nah, level kesadaran inilah yang harusnya terus ditekankan gitu. Oleh karena itu praktik-praktik, ingat bahwa kesatuan asli Mahasiswa Muslim Indonesia itu rootnya atau akarnya adalah gerakan dakwah kampus pada waktu itu. Ini jangan sampai hilang gitu. Ini yang membedakan kita dengan sekian banyak gerakan-gerakan yang ada, yang basis nilainya juga pasti berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sejauh mana basis value Islam itu bisa mempengaruhi pengembangan karakter kita, kesadaran kita tadi itu gitu. Ya kan? Kita ini kan harusnya itu representasi ulul albab dong gitu. Ulul albab. Makanya mau tidak mau transformasi knowledge kita itu harus dibarengi dengan transformasi spiritual kita. Jadi ibaratnya pemikiran kita itu match dengan
spiritualitas kita gitu. Kalau dua hal ini tidak nyambung, maka akan terjadi gap, dan itu bisa berbahaya gitu, bisa berbahaya. Paling bahaya adalah disorientasi gerakan. Ketika terjadi disorientasi gerakan, maka arah gerakan, arah perjuangan itu pasti akan menyimpang, deviasinya akan semakin luas gitu. Dia tidak bisa kembali ke asal, ke istilahnya ke dasar gitu ya. Relnya tadi ya. Relnya gitu. Kita nggak tahu rel dia ke jurang apa ke tujuan kan. Nah, oleh karena itu hati-hatilah di sini. Artinya apa? Semakin tinggi marhalah itu adalah tingkat kesadaran kita harus semakin Tadi ingat bahwa kita representasi ulul albab, artinya apa? Apa yang beda ulul albab dengan yang lain? Adalah bagaimana cara kita mengobserv situasi, mengobserv keadaan. Ya kan, kalau dalam surat Ali Imran ayat 191 dijelaskan ada dua istilah yang saling terkait, zikir dan fikir, ya kan? Yadkuru dan yatafakkaru kan? Zikir dan tafakur tadi itu. Ini dua hal ini fundamen dalam observasi kita. Observasi ini apa? Itu adalah kolaborasi antara pemikiran kita dan perasaan kita gitu, batin kita. Nah, indikasinya apa? Ketika dua hal ini menyatu, yaitu ada perubahan dalam spiritualitas kita, ada kemajuan. Ya ibaratnya kalau dalam bahasa praktisnya, ketika kita melihat alam yang ada di depan kita, kita baca Al-Quran, adakah rasa dalam hati kita tersentuh gitu? Bergetar gitu, bulu kuduk kita berdiri, atau bahkan nangis gitu. Bukan artifisial ya, bukan artifisial kita coba nangis. Ini tapi natural. Antum bisa lah menilai ini artifisial atau enggak, natural gitu istilahnya. Itu bisa itu. Atau ketika pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, itu mantra itu mantra. Karena apa? Kita meyakini bahwa apa yang sudah diciptakan Allah ini tidak sia-sia gitu, isi semuanya itu ada manfaatnya, ada ini, dan kita bergetar gitu. Nah, rasakan itu kira-kira ini enggak? Karena ayat ini sering kita baca tapi kita biasa aja gitu, karena nggak punya konteks kita. Nah, kalau level kesadaran kita itu tinggi, kita akan beda dengan kebanyakan orang. Indonesia ini kalau kita lihat dari level kesadarannya, indeks kesadarannya Dr. David Hawkins, ya mungkin rata-rata orang Indonesia ini di level 150 paling tinggi, ya, atau mungkin dia paling tinggi 200 lah gitu. Sementara untuk jadi untuk kita punya modal, kita untuk bisa berkembang dengan baik, kita mengembangkan potensi diri kita, itu kita harus minimal 300 itu sudah dalam konteks netral lah gitu ya. Betul. Netral, artinya netral itu adalah kita punya ketika menghadapi sesuatu itu kita nggak mudah kecewa, kita ada sifat qanaah, terima, itu basic dasar itu. Basic dasar gitu. Sementara kalau yang di bawah 150 gitu, yang ada itu kan soal sikap apatis, malu, kemudian depresi, kemudian baperan lah mungkin salah satu bahasa, atau suka marah gitu, mudah kecewa. Ini penting gitu, apalagi kalau kita lihat interaksi kita dengan banyak kalangan, itu pasti orientasinya macam-macam. Kalau kita salah memahami tadi itu kesadaran kita, ya kita akan banyak terjebak. Dia bisa dengan materi, bisa dengan iming-iming kekuasaan dan lain sebagainya. Ini hati-hati betul loh ini. Ini kalau bisa ini luar biasa ini. Ada akselerasi. Ada akselerasi gerakan. Jadi kalau dalam bahasa intelektual itu kan dia menjadi seorang yang kalau dalam bahasanya
itu ada istilahnya Pak, Rausan Fikr gitu ya, bagaimana dia menjadi seorang intelektual yang betul-betul organik, yang peduli dengan keprihatinan masyarakat, penderitaan masyarakat, tapi dia transenden kepada Tuhan gitu, kepada Tuhan. Jadi hubungan itu selalu menyambung gitu. Betul. Harus. Ini namanya kami ya. Ini akar gerakan loh ya. Jangan sampai ini salah satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah basic value tadi adalah Islam, dan ini menjadi akar gerakan. Implementasinya dalam konteks tadi itu, level kesadaran kita harus dinaikkan. Karena kalau level kesadaran kita rendah, ya kita buih. Iya, betul. Kita bisa dimainkan dengan orang-orang yang punya punya level yang lebih tinggi. Dan itu bukan soal gelar ya, bukan soal strata pendidikan. Orang yang punya gelar pendidikan tinggi tapi level kesadarannya rendah, banyak. Juga bisa dipengaruhi juga. Bisa. Jadi alat, jadi sekrup istilahnya. Jadi